mobil. Jadi sebelum bentuk pertanggungjawaban kita meminjam mobil, jadi sebelum berangkat kita periksa dulu. Ya, ada kerusakan kita perbaiki. Inisiatif tim untuk memperbaiki kerusakan sebelum berangkat. Jelas, jangan sampai putus. Terus jadi kita aman. Oke, pagi semua. Pagi. Pagi ini kita persiapan untuk melakukan patroli bersama masyarakat Tarapurut dengan berbasis smart di Desa Rantotipu. Kita sudah ditentukan lokasi-lokasinya di wilayah DKD, Talang Palembang, dan X Yahya. Itu pagi ini kita meluncur ke desa, berkoordinasi langsung ke DTK Kemarau, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan selama 5 hari ini. Pagi ini kita berangkat, nanti kita sudah di lokasi, kita langsung ke lokasi melakukan pelaksanaan kegiatan. Ya, kalau ada tambahan dari teman-teman bisa kita sampaikan. Saya rasa cukup, kita langsung berangkat saja. Lebih cepat lebih bagus. Let's go. Let's go. Nah, ini dilepas oleh pemandu. Berangkat. Jalan dengan motor. Jadi kita SMP. SMP kita ini Mas Ardi, motornya. Itu mobil kita bergerak ke atas. Bungkus pakai plastik. Jangan sampai basah. Nah, mempersiapkan mantel Kalau misalnya untuk leader-leader terbaik. Wah, ini persiapan. Jadi batas ini kita nyampe nanti Pak tabrakan jalan kaki kita ramai-ramai. Kalau kasih walaupun hujan tetap jalan kita terus. Ini anak didik kita ini, Al Mujahidin. Jauh dia dari Sungai Telang sampai sini hanya untuk menjelajah hutan, menjelajah rimba. Memang forester sejati nih, jadi rimbawan sejati dia. Mana sepatumu? Entahlah. Woi, Biarlah. Yakin lah, yakin. Yakin mantelnya. Ini Bang Juar dulu. Yakin. Pakai plastik apa? GPS tuh. Hati-hati GPS ya. Oke, selamat sore. Sore. Nah, pada sore hari ini kita melakukan patroli nih ke dalam kawasan Tenkes. Sebelum kita melakukan patroli, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman kita berangkat ke dalam patroli. Lanjut ke perjalanan. Lanjutkan. Wah, hujan lagi, hujan gitu jalan.
Luar biasa nih kan memang. Nah, Bukan main. ikan main. Baju hangat, ganti baju hangat. Jalan jauh gitu nih. Masuk ke dalam sesap. Batas Sepertinya ada yang ditinggalkan nih kawasan Pak ya. batas RHL. Pak dan tim. Wah ini sudah semak mulai nih. Menuju ladang Mila. Menuju Lamida. Sepertinya udah ditinggalin. Batas RHL, rehabilitasi tandang. Jalan kita. Ini Pak Yardan. Selamat pagi. Wah ini. Kita ikuti pencarian menuju sudut batas kawasan TNKS. Kita lihat di peta. Tuh terlihat. Wah ya. Bagus ini. Berarti orang ini termasuk orang-orang yang darkum ya. Sadar hukum ya. Sudah mulai patuh. Karena kontinunya kita ke sini berkelanjutan terus, jadi Masyarakat sudah mulai sadar. sudah mulai sadar atas Kita bawa parang nggak? kepada negara di kawasan ini ya. Depan Din. Sudah ditinggalkan. Kadarkum. Dulunya punya Kadar sadar Ibu hukum. Mila, bidan desa Kemarau. Bidan Mila yang sudah pernah kita peringati dan sudah kita buatkan surat pernyataan. Dan sepertinya sudah mulai ditinggalkan ya. Iya. Tapi perlu tindakan lanjutan nak kira-kira ini terhadap sawit-sawit yang ditinggalkan, apa kita tebang atau dibiarkan saja? Kalau dibiarkan saja kan ini bisa memicu dari eksploitasi terhadap hasilnya. Betul, Pak. Betul. Ya, Ini jadi harus dimusnahkan ini. jadi usulan dimusnahkan. Dimusnahkan. Ya, Pak dan tim. Ini bukti dari keberhasilan kita patroli yang kontinu. Sudah mulai menghutan kembali. Pemulihan ekosistem. Nih. Ini hasil patroli dan kita harus kontinu ya, bukan tidak pernah lagi, seharusnya lebih kontinu lagi. Supaya yang lain juga meninggalkan. Kalau bulan itu 2 bulan sekali. 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Ini kewalik, Ya. 2 bulan sekali. Kali 2 bulan. Iya. Hanya dengan patroli ya. Hanya dengan patroli. Kita berhasil membuat kawasan hutan TNKS kembali Menjadi hutan. menjadi hutan. Apakah itu tidak keberhasilan apa kegagalan? Suatu keberhasilan itu. Itu. Yang pasti ini hebat, ini sudah seperti ini hebat ini sap lagi. Dan yang jalur ya. Bu Mila, oke Bu Mila. Apresiasi untuk Bu Mila ya. Apresiasi untuk Bu Mila, mantap. Makasih banyak. Apresiasi, makasih banyak nih Bu Mila sudah meninggalkan ladang. Ya. Kita ambil koordinat pondok Mila. Jadi sebagai salah satu aparat pemerintahan, Ya. Ibu Mila mematuhi daripada aturan dibuat oleh pemerintah. Pondok Mila. Jadi ini satu keberhasilan yang dicapai oleh tim patroli Resor Bungo di Kabupaten Bungo ini, bahwa dengan kontinunya patroli membuat para peladang yang berada di kawasan Taman Nasional Kesebelat meninggalkan dengan kesadaran hukum yang tinggi. Tidak mengolah lagi ladang ini dan meninggalkan pondoknya ini. Agak dekat bikin ya. Contohnya ini ya. Bagaimana kondisi ini Pak Dantim menurut Pak Dantim? Kondisi sekarang sudah ditinggalkan ladang ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kurang lebih 1 tahun lalu. Ini dengan langkah-langkah Langkah-langkah kita rutin melakukan patroli di wilayah Desa Rantotipu, Sungai Garunggung. dan apakah ada peringatan kepada yang bersangkutan? Kita sampaikan ada beberapa kali dan mereka sudah dibuat secara tertulis dan mereka menyadari bahwa ladang mereka masuk dalam kawasan. Untuk kawasan ini sekitar dari tahun 2016 sampai 2022 ini kawasan sudah dikelola oleh kita lakukan patroli secara rutin di sini sehingga kawasan kita saat ini sudah menjadi hutan kembali, tidak ada lagi perambahan di sini. Harapan kita ke depan ini kita lakukan continue patroli dan masyarakat yang pendatang yang datang di sini tetap kita berikan peringatan-peringatan dan mereka sudah kembali dari daerah ini dan ada kerjasama dengan pemerintah desa. Dan mudah-mudahan dalam langkah-langkah Ibu Mila ini menyadari
bahwa adanya hukum negara di sini bahwa tidak boleh mengelola ladang ini diikuti oleh para perambang lain. Bagaimana pendapat mantan Kares Mersel ini? Ya, kita apresiasi dengan Ibu Mila ini karena Ibu Mila ini seorang aparatur pemerintah juga dia. Kesehatan dari bidan dia. Itu sudah kita tulis dulu Pak dan timnya. Iya. Ada tulisan dulu ditinggalkan. Nah, memang ditinggalkannya artinya beliau sadar akan nilai konservasi yang ada di sini dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kawasan kita di sini Bungo ini harus menjadi perhatian. Outputnya vegetasi menghijau, Terjaga. outputnya bukan seperti di tetangga sebelah itu, outputnya vegetasinya malah menguning. Kalau kita output vegetasinya, hutannya malah menghijau, itu yang lebih baik. Mudah-mudahan kawasan TNKS tetap lestari. Jadi ini kita minta pendapat juga dari Pak Yardan. Staf ahli. Ini staf ahli seksi dia nih. Ya. Pak Yardan nih. Baik, jadi indikator keberhasilan pengamanan kawasan hutan sudah kita lihat di sini di Resort Bungo bahwa kita saat ini tepatnya berada di Pondok Bumila yang sudah ditinggalkan dan tidak ada lagi aktivitas-aktivitas baik itu membersihkan atau memanen hasil daripada tanamannya. Di sini membuktikan bahwa sudah ditinggalkan dan dalam keadaan kondusif. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipertahankan dan patroli rutin selalu diadakan secara kontinu. Jadi intinya semakin sering patroli, maka kesadaran hukum masyarakat akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Mantap. Ya. Setuju ya? Kira-kira dengan ini. Berarti kita harus perlu adanya kontinuitas patroli dan mudah-mudahan dari langkah-langkah yang mulai diikuti oleh para perambang yang lain. Salam lestari. Salam lestari. MMP ini bersiap-siap mengasah parang untuk menajamkan parangnya supaya bisa buka jalur. Dan tim ini akan dilideri oleh MMP, diikuti oleh para polhut di belakang. Siap. Karena mereka ini tim-tim yang handal ini. Apalagi Pak Suwardi ini seorang iya, EWFI, dia forester sejati ini. Tapi MMP kita. MMP kita sekarang. Untuk diketahui Pak Suwardi ini dari EWFI sekarang menjadi MMP kita. Iya, iya. Ini ya, dia mengabdi kepada TNKS, kepada negara. Ya, TNKS kan punya negara ya. Iya. Nah ini Pak Mujahidin ini, kalau menurut Pak Zilan ini kaki bayangan. Dia kalau berjalan ini kakinya di atas angin ya. Tapi kalau pakai sepatu kita nggak tahu lah ya. Nah itu Pak Yardan. Turun. Kita melakukan menyeberang Sungai Gerung oleh tim. Walaupun tuek-tuek tapi tetap semangat. Muda. Ajar. Ini mantan Kares Bungo. Diikuti mantan Kares Mersel. Kares semua nih begini ya, Bungonya. Luar biasa ini. Dan ini dia. Perwakilan. Staf ahli, saksi. Salam Rimo. Berangkat. Berangkat. Let's go. Ini Pak Yardan ini masih sangat luar biasa dengan Sungai.
tersangkut. Personil kita tersangkut di duri. Bisa dilepaskan. Kameramen diganti Buyerdan. Katanya kameramen harus masuk. Masa Iya. ada masuk terus, jadi itu jarang masuk ya? Iya, jarang masuk yang nyuting. Rugi lah yang nyuting. Selama ini syuting, nyuting suara. Sekarang Buyerdan minta ada masuk kameramen katanya yang punya YouTube. Jalan ke jalan ini. Iya. Kita Pak dan tim dari duluan. Mantan Kares 2, 1 Kares. 3 Kares di atas bro. Iya ya. 3 kares sudah di depan. Oke, lanjutkan. Timnya mendaki tebing ke atas. Jangan takut gitu. Yakin kita harus masuk. Itu dulu. Jangan itu. Kira-kira enggak nampak lagi berhenti. Iya. Itulah betulan. Kalau masih nampak lanjut terus. Kita dulu. Majukan mendaki. Bukan main. Bapak ini harus termasuk Aladi sebenarnya. Karena dia mengundurkan diri jadi berjanji apa lagi. Kalau dia mengundurkan diri saya pensiun mungkin ya. Terima kasih bro. Oke. Semua kayak gini enak foto dan Ya. Lanjutkan. enak laporannya. Iya. Beneran. Shooting dilanjutkan. Berarti jalan licin. Terus mendaki. Ada pada jatuh. Bro, kau komentari bro. Aku video bro. Komentari. Kita di dalam kawasan TNKS nih. Jadi Menemukan cakar beruang. tim Bagaimana? patroli Tempe sampai ke dalam titik kawasan TNKS dan terlihat di pohon ini cakaran dari jenis Beruang. Ini diperkirakan sekitar 1 tahun yang lalu karena sudah hampir merapat ya, sudah kering apanya. Tapi kalau melihat ini Pak Johan ini kan mantan dari tim PCU. Dari jejak dari jalur ini, apakah ada kemungkinan di sini tanda-tanda daripada harimau Sumatera di sini? Baik, jadi kalau untuk dari lihat kondisi ini merupakan pematang ya. Pematang itu merupakan jalur harimau. Biasanya ini pematang ini panjang dan itu tetap diikuti oleh harimau. Merupakan daerah teritori harimau dan di daerah ini nih, masih cukup banyak ya, masih cukup banyak untuk populasi harimau Sumatera. Harapan kita ini tetap lestari kawasan TNKS ini. Ini sudah menjadi pemulihan ekosistem alami dari tahun 2016 dibuka oleh masyarakat dan sekarang sudah menjadi hutan tutupan hutan sekunder muda. Jadi ini termasuk kalau melihat dari pematang ini termasuk yang seperti yang jalur ya? Iya, ini jalur. Jalur daripada harimau Sumatera. Pematang.
Jadi daerah ini merupakan hutan sekunder muda menurut keterangan dari mantan Kares Pak Johan Simorangkir. Jadi lokasi ini sudah dibuka dari tahun 2015-2016. Pada umumnya masyarakat yang membuka di sini adalah masyarakat pendatang dari Bengkulu. Dulu di sini sudah berdiri tegak pondok-pondok masyarakat sekitar 30 pondok. Dan itu sekarang sudah ditinggalkan semua. Itu kita lakukan secara persuasif, dalam artian kita mengumpulkan masyarakat di musola. Setelah kita kumpulkan di musola, kita kasih waktu dalam waktu 3 bulan. Mereka bongkar sendiri pondoknya dan meninggalkan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Masyarakat yang meninggalkan itu termasuk masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Itu kita lakukan secara persuasif di Desa Rantotipu. Itu yang kita lakukan untuk kegiatan pemulihan ekosistem secara alami. Ini terjadi secara alami dan tidak ada kegiatan PE yang melibatkan anggaran pemerintah. Jadi ini secara alami tumbuh menjadi hutan sekunder muda. Saat ini sudah berumur sekitar 7 tahun ya, demikian. Bagaimana menurut Pak dan tim yang menjabat sekarang Kares Bungo Pak Darlim Purba mengenai keadaan kawasan ini? Berapa luasan dulu yang terbuka di sini dan atas kembali menghijaunya daerah yang dirambah ini, kegiatan apa sebenarnya yang dilaksanakan di sini sehingga ini kembali menghijau? Oke, jadi lokasi ini adalah merupakan pemulihan ekosistem secara alami. Pada tahun 2015-2016, masyarakat Rantotipu dan sekitarnya lokal melakukan jual beli lahan di sini kepada masyarakat pendatang dari selatan. Akan tetapi bisa kita kendalikan, mereka bisa meninggalkan secara sukarela. Dan pondok-pondok yang ada di dalam kurang lebih 30-an pondok, ada yang kecil, ada yang besar. Karena tapi mereka bisa membongkar sendiri secara sukarela, tidak ada paksaan. Jadi luasan total sini yang dibuka kemarin berapa hektar, Pak? Kurang lebih 70 hektar. Kurang lebih 70 hektar. Jadi langkah-langkah apa saja yang dari awal sampai kepada mereka meninggalkan, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh para petugas di sini? Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan pada saat itu adalah langkah-langkah pendekatan. Mereka kita sarankan untuk meninggalkan dengan kesadaran sendiri. Dan kita sudah memberikan semacam surat peringatan, surat pernyataan, dan mereka bersedia untuk meninggalkan, dan mereka bersedia membongkar sendiri secara bertahap. Kita beri kelonggaran, ada beberapa waktu. Orang itu sudah meninggalkan lokasi itu sampai sekarang dan tidak kembali lagi. Sekarang sudah menjadi belukar. Jadi langkah apa selanjutnya yang dilakukan di sini supaya ini tetap menjadi hutan sekunder muda? Tadi menurut keterangan dari Pak Johan, apa yang dilakukan selanjutnya di sini agar kawasan ini tetap seperti ini, bahkan untuk kita harapkan menjadi kembali hutan primer, menjadi hutan primer kembali di kawasan TNKS ini. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan di sini adalah patroli rutin. Kita harus melakukan patroli rutin setiap bulan, dan kita mengajukan minimal dua kali dalam 1 bulan. Kita melakukan patroli secara rutin, dan Kita memang selaku Polisi Kehutanan Konservasi mengharapkan seperti ini, dari tadinya terbuka perambahan atau ditanami, sekarang menghijau, sudah ditinggalkan. Adapun hal-hal seperti ini perlu kita tingkatkan dengan rutinitas patroli, penyuluhan, sosialisasi, juga dengan kades yang baru nanti untuk tidak membuat akses orang dari daerah itu masuk, terutama warga dari Sumatera Selatan yang biasa berkebun kopi. Kita melakukan pendekatan dengan Pak Kades agar diberikan semacam mengurangi orang-orang pendatang itu untuk masuk, sehingga kawasan hutan kita di wilayah Bungo khususnya TNKS tetap lestari, terjaga. Jadi, saat saya menjabat sebagai Kares sementara dahulu tahun 2011, kebetulan ditemukan lokasi ini, lokasi rehabilitasi hutan dan lahan. Oh, pernah menjabat Pak tahun 2011. 2011 waktu ada kekosongan jabatan ya. Kekosongan, jadi rekan-rekan banyak ditarik ke Spors, Gakum di Jambi. Jadi kekosongan itu diisikan saya. Saya sementara sebagai Kares di sini, Kares Libur Mengkuang waktu itu. Ya. Kebetulan saat menjabat Kares sementara Limbur Lubuk Mengkuang, ditemukanlah lokasi ini, dilakukan kegiatan RHL, rehabilitasi hutan dan lahan, dibantu oleh Pak Fahrul
beserta rombongan RHL Lebong sebanyak 35 orang awalnya melakukan penanaman di sini. Cuman penanaman di sini waktu itu terjadi salah paham dan ditebang oleh masyarakat di sini. Terjadi pelanggaran karena kesalahpahaman dilakukan oleh warga dusun Pak Ardi. Penebang yang pondok 70 orang tadi itu mengakibatkan hutan ini terbuka sementara, dan setelah ditinggalkan ya alhamdulillah kita tengok kembali berhutan. Jadi permudahan waktu itu pengayaan alam, Sistem pengayaan. sistem Ini pengayaan alam. bahasa-bahasa yang intelektual sekali Pak Iya. Yardan ini. Alumni daripada Sekolah Kehutanan Menengah Atas. Ini Pak Yardan ini. Angkatan berapa Pak Yardan? Angkatan 4 tahun 1990. Jadi itu cerita baru yang saya dapat karena saya kemarin dispos bahwa Pak Yardan ini pernah menjabat di sini sebagai Kares, dan beliau mengadakan kegiatan RHL dengan melibatkan daripada tim Lebong ya, diambil Tim ke sini ya. Lebong. Tim Lebong. Karena 25 percontohan Lebong itu berhasil ya dulu ya. Berhasil. Karena keberhasilan di Lebong, Pak Yardan mengusulkan untuk bawa orang Lebong itu ke Orang sini Lebong. untuk merehabilitasi hutan Menanam. di sini untuk menanam kembali dengan tanaman endemik ya. Endemik. Ya, tanaman endemik. Jadi itu sudah dilakukan Pak Yardan dulu waktu menjabat Kares sementara, Tanaman dan kemudian hutan, ya, dan terjadi Peranti ada tarik dan keterangan durian. kesalahpahaman, dan ternyata gagal itu bukan karena kegiatannya, tapi karena salah paham, Salah miskomunikasi daripada Komunikasi dengan masyarakat. dengan setempat. masyarakat, karena masyarakat menganggap ini bawanya APL. Iya. Ya, Dikira bukan APL, TNKS, dikira ditebangi. APL, ditebangnya. Luar biasa yang mengerti bunga ini. Ada Ya. sekarang dan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Salam untuk lestari. selanjutnya kita hutan TNKS tetap lestari, terjaga, dan terkendali. Terkendali yang penting. Iya. Cara mengendalikan hutan TNKS tetap aman adalah dengan langkah Patroli. patroli. Kita kontinuitas. 2 Nah, kali 1 bulan. ya itu usulan ya. Dan Mudah-mudahan ada usulan satu lagi, harapan kita ada PKS dengan PT TKA atau Asian Agri, supaya pimpinan kita bisa berkoordinasi dengan PT Asian Agri dalam melaksanakan pengamanan kawasan TNKS maupun daerah aliran sungai yang berada di PT TKA. Hajar Din, Bapak terus. Din, masih bisa maju tak tuh Din? Kemarin ada Bu Minara. Ya. Cari yang elok jalan tuh Din. Saro kita di belakang nih. Ya, sekarang berwarna. Yo, cakaran beruang tuh. Ambil titik koordinat Din. Awas ada ranjang. Mana orang jago? Jangan dulu. Mana yang landai ya? Jurang sekali guys. Mana kita ikut jurang tuh lah.
Ya. Jangan baik dah, lompat dah. Balik mundur ya, Bro. Ya. Bahaya jurang. Dulu. Memang luar biasa Mujahid ini. Ditinggalinya para kares itu di belakang. Alah, kau tunggu seharusnya. Memang betul-betul adem dalam kawasan TNKS ini ya. Inilah salah satu bukti kita berada dalam kawasan TNKS. Benar-benar adem sini ya. Adem sejuk, full oksigen. Orang sakit. Kita masuk dalam kotak kah? Masuk. Coba cek di GPS itu. Lama sudah kotanya. Apenza. Kotak. Hanya dicagil ini. Gitu enak. Aduh, mudah-mudahan orang itu nggak apa. Selimut pagi. Bukan selamat pagi. Oh bukan. Sudah mulai siang enggak sekarang? Semangat siang. Mulai siang. PT Asia Negeri. Jadi kita sedang mencari signal. Mencari signal demi tujuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Mencari informasi yang penting. Apabila ada informasi dari keluarga atau informasi dari kawan-kawan atau kedinasan. Kedinasan. Nah, ini sedang berada di sebuah pondok yang sangat tinggi di sini. Mencari signal Pondok HP. Mandor ini. Pondok Mandor ya? Iya. Mandor. Penanaman. Dan kuat kerja kendor ketua. Sudah selesai nanamnya. Makan kencang, Oh, Kang Kencang. kerja kendor. Wah, itu istilah Pak Wahab. Ah, Wahab. Abdul Wahab. Lem campur cet. Ah, Meleset. Lesen. Minyak campur cet. Iya, campur cet. Meleset minyak campur cet. Iya, ya. Luar biasa istilah. Nah, itu das apa tuh, das TKA. Datang kemarau. Batang kemarau. Nanti kita jalan setelah kita lihat keadaan itu. PT TK. Hujan. Mana kita ngopi kudain ya?